Setelah menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, dia bersemangat memberitakan Injil kepada ayahnya. Ayahku sudah 30 tahun percaya Tuhan dan merindukan kedatangannya. Jika tahu Tuhan Yesus telah kembali, dia pasti akan senang menerimanya sepertiku. Namun, ayahnya tidak menerimanya dan berusaha menghalangi kepercayaannya dengan berbagai cara. Aku merasa tersiksa. Entah bagaimana jika aku diusir dari rumah, aku tak punya tempat tujuan. Menghadapi persekusi ayahnya, bagaimana dia mencari kebenaran dan apa yang dia pilih? November 18 2021, aku bertemu jemaat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di internet. Dengan membaca firman Tuhan dan mendengar persekutuan, aku yakin dia itu Tuhan Yesus yang datang kembali. Aku bersemangat menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Aku ingin segera membagikan kabar gembira ini kepada keluargaku. Terutama ayahku. Dia menjadi Kristen sejak usia 30 tahun. Kini usianya 60 tahun dan dia merindukan kedatangan Tuhan. Jika tahu Tuhan Yesus telah kembali, dia pasti akan senang menerimanya sepertiku. Tak disangka, setelah ayahku kuberitahu, dia melarangku percaya. Katanya Alkitab tidak bilang Tuhan akan kembali dengan inkarnasi. Alkitab bilang Tuhan turun dengan awan dan mengangkat orang ke surga. Dia punya gagasan tentang cara Tuhan kembali. Bagaimana kau bersekutu dengannya? Aku bilang kepadanya, Ayah, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, Dia akan kembali sebagai anak manusia. Contohnya, sama seperti kilat dari timur bersinar ke barat, demikian kedatangan anak manusia. Sama seperti zaman Nuh, begitu juga kedatangan anak manusia. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab anak manusia datang di waktu yang tidak terduga. Amin. Ayat-ayat ini menyebutkan Tuhan datang sebagai anak manusia. Ini berarti Tuhan datang berinkarnasi sebagai anak manusia. Sebelum aku selesai bicara, ayahku menyelaku. Tuhan Yesus itu anak manusia, mustahil dia kembali sebagai anak manusia. Tuhan akan datang dengan awan dan membawa kita ke surga. Aku menjawab, datang dengan awan bukan satu-satunya cara Tuhan kembali. Kedatangannya dinubuatkan dalam Alkitab dengan dua cara. Dengan berinkarnasi diam-diam dan dengan awan secara terbuka. Kitab Wahyu menubuatkan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Jika kau tidak berjaga-jaga, aku akan datang bagaikan pencuri. Matius 25 ayat 6 mengatakan, saat tengah malam terdengar teriakan, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya. Semua nubuat ini mengatakan, Tuhan Yesus akan datang kembali seperti pencuri. Ini berarti, dia datang diam-diam tanpa ada yang tahu. Iya. Jika Tuhan Yesus terang-terangan datang dengan naik awan putih, semua orang akan melihat dia. Bagaimana semua nubuat ini akan digenapi? Benar. Di akhir zaman, Tuhan pertama kali datang diam-diam sebagai anak manusia yang berinkarnasi untuk mengungkap kebenaran dan menghakimi. Gadis bijaksana mendengar suara Tuhan dan menyambutnya. Mereka dihakimi dan disucikan firman Tuhan, lalu dijadikan pemenang oleh Tuhan. Lalu, bencana besar mulai turun. Dan tahap pekerjaan rahasia Tuhan dalam daging telah selesai. Iya. Setelah bencana besar, Tuhan turun dengan awan dan menampakkan diri secara terbuka. Ini menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Lihatlah, dia datang dengan awan. Setiap mata akan melihatnya, dan juga mereka yang menikam dia. Semua orang di bumi akan meratap karena dia. Amin. Aku memberitahu ayahku, Ayah, pikirkanlah. Saat Tuhan Yesus datang kembali di atas awan, semua orang pasti bersuka cita atas kedatangannya.
Jadi kenapa dikatakan semua orang di bumi akan meratap karena Dia? Karena saat Tuhan bekerja sebagai anak manusia yang berinkarnasi, Dia selesaikan penghakiman dan penyucian. Mereka yang menunggu Tuhan datang dengan awan dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa akan kehilangan kesempatan dihakimi dan disucikan Tuhan. Lalu ketika Tuhan datang dengan menaiki awan, mereka akan tertelan bencana dan meratap pedih. Benar. Lalu aku menunjukkan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan video kesaksian Injil. Tetapi dia tetap bersikeras. Dia bersikap congkak dan marah padaku, melarangku percaya Tuhan. Dia juga melihatku ikut pertemuan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu dia bilang, "Kau menghabiskan waktumu ikut pertemuan daring di ponsel. Bekerjalah dan cari uang untuk membayar pengeluaran rumah. Ayah tidak akan memberimu uang lagi. Kalau tak mau cari kerja, tinggalkan rumah ini." Ucapan ayahku membuatku cemas. Jika harus bekerja, aku tidak akan bisa ikut pertemuan. Iya. Tapi jika aku tak bekerja, ayahku akan mengusirku dari rumah. Aku sangat takut. Lalu aku dapat kerja dari pukul 6 pagi sampai 4 sore. Bekerja 10 jam? Membuatmu sulit rutin ikut pertemuan, kan? Iya. Seiring waktu, aku mulai melalaikan tugasku. Karena tak bisa memakai ponsel saat bekerja, aku tak bisa menyirami petobat baru. Setiap hari, sepulang dari bekerja, aku kelelahan. Aku merasa letih saat pertemuan. Aku berdoa kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk bisa melakukan tugasku. Amin. Tidak lama, aku berhenti bekerja di sana. Aku dapat pekerjaan membersihkan rumah. Aku hanya bekerja 4 jam sehari. Meski gajiku sedikit, aku bisa ikut pertemuan dan bertugas. Syukur kepada Tuhan. Ayahku terus menggangguku saat aku rutin ikut pertemuan lagi. Dia sering menyuruh-nyuruhku sebelum waktu pertemuan. Dan kadang saat melihatku ikut pertemuan, dia mengajakku pergi. Dia mencari-cari alasan agar kau tidak ikut pertemuan. Awalnya aku tak mengerti apa yang terjadi. Aku berpikir karena dia ayahku, aku harus patuh. Tapi rasanya sulit. Aku tak mau ketinggalan pertemuan. Suatu hari, aku diajak pergi bersamanya lagi. Aku bilang, aku ada pertemuan. Dia jadi tidak senang. Awalnya aku tak tahu cara menanganinya. Lalu di sebuah pertemuan, saudara-saudari membacakan firman yang membantuku melihat situasi lebih jelas. Dalam tiap langkah pekerjaan Tuhan dalam diri manusia, dari luar itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan dan campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan, menuntut orang menjadi saksi bagi Tuhan. Ketika Ayub diuji, iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu, adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Ketika Tuhan bekerja, memedulikan seseorang dan memperhatikan seseorang, serta menyukai dan berkenan atas orang ini, iblis menguntitnya, berusaha menipu dan melukai dirinya. Jika Tuhan ingin mendapatkannya, iblis berusaha menghalangi Tuhan, memakai cara jahat untuk mencobai, mengganggu, dan merusak pekerjaan Tuhan demi mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tidak ingin Tuhan mendapatkan siapapun.
Iblis ingin merebut orang-orang yang ingin Tuhan dapatkan. Dia ingin mengendalikan dan menguasai mereka agar disembah, agar mereka ikut berbuat jahat dan menentang Tuhan. Bukankah ini motif iblis yang jahat? Amin. Amin. Setelah membaca firman, aku memahami tipu daya iblis. Saat Tuhan ingin menyelamatkan seseorang, iblis mencoba segala cara untuk menghentikan orang itu didapatkan oleh Tuhan. Aku mengalaminya. Tahu aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Ayah ngotot melarangku. Dia berdalih aku harus bekerja, meminta bantuanku sebelum waktu pertemuan, dan dia sengaja menyela pertemuan dengan memintaku mengurus keperluan. Iblis memakai ayahku untuk menggangguku agar aku tidak ikut pertemuan secara rutin. Benar. Aku tak bisa mengenali tipu daya iblis. Jadi saat ayahku mengancam, aku patuh karena aku takut diusir. Aku terperdaya pencobaan iblis hingga tidak rutin ikut pertemuan dan bertugas. Kini aku mengerti. Iblis memakai gangguan ayahku agar aku kehilangan penyelamatan Tuhan. Iblis itu sangat jahat. Iya. Tapi hikmat Tuhan diterapkan berdasarkan muslihat iblis. Dengan mengalami lingkungan ini, aku bisa mencari kebenaran, belajar mengenali tipu iblis, teguh bersaksi dan mempermalukan iblis. Amin. Hanya dengan tuntunan Tuhan, aku mengenali keadaan yang sesungguhnya. Aku harus teguh dalam kesaksianku dan tak lagi terperdaya perangkap iblis. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku bersikeras ikut pertemuan. Ayahku terus menggangguku. Bahkan beberapa kali ingin mengusirku. Dia marah sekali, sampai tak mau bicara denganku. Terlepas dari perlakuannya itu, aku harus bicara dengannya. Suatu hari aku bertanya, "Ayah, kenapa tak mau bicara denganku? Kenapa ingin mengusirku dari rumah?" Dia bilang, "Kau hanya peduli dengan pertemuan, juga tidak patuh." Aku bilang, Tuhan menyuruh kita menghormati orang tua. Jadi, aku akan terus bicara dengan ayah, tapi juga terus ikut pertemuan. Bagaimana reaksi ayahmu? Lalu dia terdiam dan tidak mengatakan apapun. Lalu, aku menginjili ibu tiriku. Dia pikir itu bagus, dan dia ikut pertemuan selama sebulan. Syukur kepada Tuhan. Tapi saat ayahku tahu, dia melarangnya hadir dan ingin mengusirku. Aku sedih. Aku tak ingin hubunganku dengan ayah hancur. Suatu pagi, aku membaca firman Tuhan di ponsel. Lalu ayah memarahiku. "Jika masih ikut pertemuan, ayah ambil ponselmu." Lalu dia berusaha merebut ponselku. Tak kubiarkan. Dia berkata marah, "Kalau tak mau patuh, kemasi barang-barangmu dan pergilah." Itu memilukan. Hubunganku dengan ayahku selalu baik. Aku tidak ingin meninggalkan dia atau rumahnya. Tapi sikapnya terhadapku dan kata-kata menyakitkan ini membuatku amat sangat terluka. Jika diusir dari rumah, aku tak punya tempat tujuan. Tak ada uang juga. Entah harus bagaimana. Aku mulai menangis dan dadaku terasa sesak. Karena gangguan ayahku, aku selalu cemas. Merasa lemah dan tersiksa. Aku tak ingin terus menghadapi kesulitan ini. Ingin mati saja. Di lingkungan ini, tanpa berdoa dan mengandalkan Tuhan, sulit memenangkannya. Iya. Aku tahu bahwa pikiranku salah. Jadi aku berdoa dan mencari, dan memberitahu saudara-saudari tentang keadaanku. Mereka membagi firman Tuhan denganku. Jika banyak hal tidak sesuai dengan gagasanmu,
Tetapi kau dapat mengesampingkannya dan mengetahui perbuatan Tuhan. Jika di tengah pemurnian kau tunjukkan kasih kepada Tuhan, kau bersaksi baginya. Jika rumahmu damai, engkau menikmati kenyamanan daging, tidak ada yang menganiayamu, dan saudara-saudari menaatimu, bisakah kau perlihatkan hati yang mengasihi Tuhan? Bisakah kau dimurnikan? Lewat pemurnian, kasihmu kepada Tuhan diperlihatkan. Lewat hal-hal yang tidak sesuai gagasanmu, kau disempurnakan. Melalui adanya banyak hal negatif dan bertentangan, dan segala macam perwujudan iblis, tindakannya, tuduhannya, gangguannya, dan tipu dayanya, Tuhan memperlihatkan wajah jahat iblis dan menyempurnakan kemampuanmu membedakan iblis, sehingga kau membenci iblis dan meninggalkannya. Jangan berkecil hati, jangan lemah, dan akan kujadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit. Tanpanya, kasihmu kepadaku tidak akan lebih kuat, dan kau tidak akan sungguh mengasihiku. Bahkan sekalipun ujian ini ringan, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitannya beragam. Ujian merupakan berkat dariku, dan berapa banyak dari antaramu sering berdoa dan memohon berkatku? Sekarang ini banyak orang tidak tahu itu. Mereka percaya penderitaan tidak ada nilainya, dunia mengusir mereka, rumah tangga bermasalah, mereka tidak menyenangkan Tuhan, dan masa depan suram. Beberapa orang sangat menderita sehingga berpikir tentang kematian. Ini bukan kasih sejati kepada Tuhan. Orang seperti itu adalah pengecut. Mereka tidak tekun. Mereka lemah dan tidak berdaya. Jadi, di akhir zaman ini, engkau harus bersaksi bagi Tuhan. Betapapun besar penderitaanmu, harus kau jalani sampai akhir. Bahkan hingga akhir napasmu, engkau harus setia dan tunduk pada pengaturan Tuhan. Hanya inilah mengasihi Tuhan, serta kesaksian yang kuat dan bergema. Amin. Amin. Setelah membaca firman, aku mengerti. Jalan menuju kerajaan bukanlah jalan yang mudah. Kita harus membayar harga dan bertahan menghadapi ujian demi mendapat perkenanan Tuhan. Iya. Di jalan percaya Tuhan, tanpa penderitaan dan pemurnian, kita tidak bisa sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Ayahku menentangku karena aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mencoba mengganggu pertemuan dan tugasku. Bahkan ingin mengusirku beberapa kali. Ini hal yang sangat menyakitkan bagiku. Aku tak mengerti kenapa Tuhan membiarkanku menderita. Tapi aku tak mencari kehendak-Nya atau cara mengalami lingkungan ini. Aku justru merasa sedih, tertekan dan khawatir. Juga mencemaskan kesulitan saat aku diusir. Aku sangat lemah, hingga berpikir kematian adalah jalan keluar terbaik. Pikiran negatifku mengendalikanku. Sekarang, dari firman Tuhan aku tahu betapa kelirunya pikiranku. Aku ini pengecut. Seharusnya aku berani dan kuat menghadapi kesulitan, karena Tuhan ingin menyempurnakan imanku melalui keadaan ini. Membuatku taat dan menerima apapun kesulitanku, berdoa, mengandalkan Tuhan, dan mempermalukan iblis. Amin. Saat merenungkan firman, hatiku cerah. Aku tidak boleh takut, aku harus maju. Karena Tuhan bersamaku dan akan membantuku. Puji Tuhan. Jadi, aku tetap ikut pertemuan dan bertugas. Beberapa hari kemudian, kakakku pulang. Aku bersaksi tentang pekerjaan baru Tuhan dan mengundangnya ke pertemuan.
Dan dia pun menerima undanganku. Syukur kepada Tuhan. Tapi setelah beberapa saat, ayahku tahu dan mengganggunya. Jadi kakakku berhenti. Ayahku juga memperingatkanku untuk tidak menginjili keluarga. Aku agak sedih. Tapi aku tahu dari luar, sepertinya ayahku yang menghalangi. Tapi sebenarnya ini gangguan iblis. Ku coba menenangkan diri. Lalu aku membaca firman ini. Milikilah keberanianku di dalam dirimu, juga prinsip menghadapi kerabat yang tidak percaya. Jangan pula tunduk pada kekuatan gelap apapun demi diriku. Ikuti jalan yang sempurna dengan hikmatku. Jangan izinkan rencana iblis menguasaimu. Kerahkan upayamu untuk menaruh hatimu di hadapanku. Aku akan menghiburmu dan memberimu damai. Jangan berusaha bersikap tertentu di depan orang lain. Bukankah lebih berharga dan berbobot untuk memuaskanku? Dengan prinsip apa orang dituntut memperlakukan orang lain? Kasihilah yang Tuhan kasihi, bencilah yang Tuhan benci. Prinsip ini harus dipatuhi. Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran dan mengikuti kehendak-Nya. Kita harus mengasihi mereka. Orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, membenci Tuhan dan memberontak, mereka dibenci Tuhan. Kita pun harus membenci mereka. Tuhan menuntut itu dari manusia. Jika orang tuamu tidak percaya Tuhan, jika mereka tahu betul itu jalan yang benar dan membawa keselamatan, tetapi tetap tidak mau menerima, maka pasti mereka orang yang muak dan membenci kebenaran, dan mereka orang yang menentang dan membenci Tuhan. Tuhan tentu merasa jijik dan membenci mereka. Bisakah engkau membenci orang tua semacam itu? Mereka cenderung menentang Tuhan dan mengumpat Tuhan. Dalam hal ini, mereka pasti setan dan iblis. Bisakah engkau membenci dan mengutuk mereka juga? Semua ini adalah pertanyaan nyata. Jika orang tuamu menghalangi kepercayaanmu, bagaimana seharusnya kau memperlakukan mereka? Sebagaimana yang dituntut Tuhan, kasih yang Tuhan kasihi, benci yang Tuhan benci. Di zaman kasih karunia Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku, siapa saudara laki-lakiku? Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudara-saudariku dan ibuku." Perkataan ini sudah ada sejak zaman kasih karunia, dan kini firman Tuhan lebih jelas. Kasihilah yang Tuhan kasihi, bencilah yang Tuhan benci. Firman ini sangat lugas. Tetapi, orang sering tidak mampu memahami makna yang sesungguhnya. Amin. Amin. Setelah membaca firman, aku ingat tindakan ayahku sejak aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku membacakan firman berkali-kali dan bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Meski tidak bisa menyangkalku, dia kukuh pada gagasannya. Dia mengutuk pekerjaan Tuhan dan berusaha agar aku dan yang lain tidak percaya Tuhan. Kini aku melihat jelas, ayahku menentang kami karena dia tidak mencintai kebenaran. Dia seperti orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus. Saat mendengar pekerjaan baru Tuhan Yesus, bukannya menyelidiki, mereka justru mengutuknya. Ini mengungkap natur mereka yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Iya. 30 tahun lebih ayahku percaya Tuhan, tapi tentang kembalinya Tuhan Yesus, dia kukuh pada gagasan agama, tidak ingin mencari, menolak mendengarkan suaranya, dan menghalangi kami. Ayahku bukan menentang kami, tapi menentang kebenaran dan Tuhan. Dia bukan domba Tuhan, dan Tuhan tak berkenan. Iya. Tuhan tak peduli berapa lama kita percaya, apakah punya status atau menguasai Alkitab. Tuhan melihat apa kita bisa rendah hati mencari kebenaran, memahami suara Tuhan, dan menerima pekerjaannya. Iya.
ayahku tidak sungguh percaya Tuhan dan mencari kebenaran. Meski lama percaya Tuhan, jika tak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan menentang seperti ini, dia tidak akan diselamatkan Tuhan dan akan dihukum Tuhan. Iya, Syukur kepada Tuhan. Firman-Nya mencerahkan dan membimbingku, membuatku memahami kebenaran, juga natur dan esensi ayahku. Aku tidak boleh bertindak menurut emosi, tetapi sesuai prinsip kebenaran dan firman Tuhan, menjunjung imanku dan teguh bersaksi bagi Tuhan. puji Tuhan. Tanpa firman Tuhan menjelaskan kebenaran, kita masih dibatasi keluarga dan tak tahu cara bersikap. Syukurlah kita tahu, kita merasa bebas saat menerapkan prinsip. Iya. Setelah mengalami ini, aku lebih memahami ayahku. Setiap dihalangi, aku berdoa dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari juga membagikan firman untuk membantuku, yang membuatku paham kehendak Tuhan dan memberiku iman. Aku merasakan kasih Tuhan. Aku sangat bahagia dan bersyukur. Setelah itu, meski ayahku menggangguku, aku tidak lagi terkekang. Aku bisa mempertahankan diri. Apapun yang akan terjadi, aku akan terus percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tahu tanggung jawabku. Aku harus mengutamakan tugasku, menginjil dan melakukan tugas dengan baik. Syukurlah, jika kau memahami kebenaran, kau tak akan terkekang. Benar. Lalu, aku membaca lebih banyak firman. Sekarang, aku mengasihi orang yang ikut kehendakku, menunjukkan perhatian pada bebanku, dan dengan sungguh memberikan segenap dirinya. Aku akan terus mencerahkan mereka dan tidak membiarkan mereka jauh. Aku sering berkata, bagi mereka yang tulus berkorban bagiku, aku akan sangat memberkatimu. Apa arti berkat di sini? Apa kau tahu? Dalam konteks pekerjaan Roh Kudus saat ini beban yang kuberikan kepadamu. Bagi yang mampu menanggung beban bagi gereja dan tulus mempersembahkan diri, beban dan kesungguhan mereka adalah berkat yang berasal dariku. Selain itu, pengungkapanku kepada mereka juga berkat dariku. Bangkit dan bekerjalah denganku. Tak akan kuperlakukan dengan buruk orang yang tulus berkorban. Akan kulimpahkan berkat kepada mereka yang mengabdikan diri dengan sungguh. Persembahkan dirimu sepenuhnya. Makananmu, bajumu, dan masa depanmu ada di tanganku. Akan kuatur semuanya agar kau menikmati kesenangan tanpa akhir. Ini karena aku berkata, aku memberkati mereka yang tulus berkorban bagiku. Berkat akan datang pada orang yang tulus berkorban bagiku. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti. Membayar harga dalam tugas dan bersikap tulus itu penting. Aku tanya diriku, apa aku sungguh berdedikasi mengkhotbahkan Injil Kerajaan? Sudahkah aku memenuhi tugasku sesuai tuntutan Tuhan? Aku tahu ayahku tak akan mengizinkanku ikut pertemuan dan bertugas di rumah, karena dia selalu menggangguku. Jika ingin mengabdikan diri untuk pekerjaan Injil, aku harus pergi meninggalkan rumah. Tuhan ingin Injil Kerajaan menyebar secepat mungkin agar makin banyak orang menerima penyelamatan Tuhan. Iya. Aku punya tanggung jawab menyebarkan Injil Kerajaan Tuhan agar makin banyak orang mendengar suara Tuhan dan menyambutnya. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku meninggalkan rumah dan pergi ke kota baru. Akhirnya aku bebas menginjil. Tanpa halangan dan gangguan keluarga, kita merasa bebas dalam tugas. Benar. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.